Kita hidup di era revolusi industri 4.0, di mana dunia industri mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam penggunaan otomatisasi. Otomatisasi dan robotik hadir menjadi pengganti bagi pekerjaan manusia, bahkan dalam skala yang sangat besar, khususnya dalam sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur beralih ke teknologi robotik dan program otomatis untuk menggantikan tenaga kerja manusia guna meningkatkan efisiensi dan profit yang maksimal. Karena tenaga kerja manusia dianggap tidak dapat menghasilkan suatu efisiensi dan profit yang maksimal. Namun, dampak sosial dan ekonomi dari otomatisasi besar-besaran tersebut belum ditangani dengan tepat. Dapat dilihat dari laju otomatisasi yang seringkali tidak diimbangi dengan solusi nyata bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga menciptakan dampak sosial yang besar dan sistemik. Lalu, otomatisasi sendiri adalah sebuah penerapan teknologi atau proses untuk membuat produk dengan sedikit atau bahkan tanpa keterlibatan manusia. Pajak tinggi yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk pungutan tambahan yang signifikan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengganti mayoritas tenaga kerja manusianya dengan sistem otomatis dalam proses kerjanya. Otomatisasi di sini dapat menyebabkan pengurangan yang sangat besar dalam lapangan pekerja, memperluas persaingan ekonomi, serta meningkatkan pengangguran struktural terutama di sektor manufaktur. Di satu sisi, mungkin otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Namun, di sisi lain, ini menciptakan suatu beban sosial yang lebih besar dan menonjol bagi masyarakat dan negara akibat meningkatnya pengangguran dan ketimpangan ekonomi yang sampai sekarang masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan dan justru semakin diperparah akibat adanya otomatisasi ini. Negara sendiri memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan masyarakat luas. Dan pajak tinggi terhadap otomatisasi di sini adalah langkah yang adil untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan industri dan keadilan sosial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, terdapat 3 alasan mengapa pajak yang besar terhadap perusahaan yang memiliki otomatisasi mayoritas adalah merupakan suatu keputusan yang sangat adil. Yang pertama, karena perusahaan sendiri bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga sebuah aktor sosial. Mereka memiliki tanggung jawab terhadap komunitas di mana mereka beroperasi. Ketika perusahaan menggantikan sebagian besar manusianya dengan mesin, mungkin mereka menghemat biaya besar. Namun, masyarakatlah serta negaralah yang harus menanggung dampaknya dari pengangguran ini. Maka dari itu, wajar saja jika negara meminta kontribusi lebih besar melalui pajak ini untuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap dampak yang mereka timbulkan. Nah, dengan adanya pajak tinggi ini, perusahaan akan terdorong untuk tidak sembarangan menggantikan manusia dengan mesin. Mereka akan cenderung berpikir ulang dan mulai mengadopsi yang namanya otomatisasi secara bertahap, sambil tetap memberi waktu dan kesempatan bagi pekerja untuk beradaptasi. Nah, ini akan menciptakan suatu transisi teknologi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Lalu, yang kedua, masalah spesifik yang terjadi saat ini adalah meningkatnya pengangguran karena pekerja tidak memiliki keterampilan untuk bersaing dengan mesin yang sudah didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Solusi lain seperti pelatihan mandiri dan program pemerintah belum cukup efektif. Mengapa? Karena keterbatasan dana dan jangkauan. Otomatisasi yang tidak dikontrol ini mendorong akumulasi kekayaan dan kekayaan pada segelintir elit pemilik modal dan teknologi. Jika dibiarkan, hal tersebut akan memperbesar kekuatan korporasi dan melemahkan demokrasi ekonomi. Pajak otomatisasi ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang penting. Mengapa? Agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh si pemilik mesin dan teknologi, tapi juga oleh masyarakat luas. Nah, dengan pajak otomatisasi ini, negara memiliki sumber daya langsung untuk mengintervensi, mendanai pelatihan ulang, dan menciptakan ekosistem kerja baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi, negara dengan adanya pajak besar ini, negara dapat membantu para pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi ini. Yang ketiga, meskipun dalam skenario terburuk, kebijakan ini mungkin mengurangi sedikit profit perusahaan,
Namun, manfaat jangka panjang bagi stabilitas sosial dan ekonominya jauh lebih besar. Lebih baik kita mengorbankan sedikit efisiensi demi memastikan bahwa jutaan orang tidak kehilangan mata pencaharian. Nah, di bawah skenario ini, masyarakat akan tetap terlindungi dan perusahaan tetap bisa beroperasi dalam iklim yang berkelanjutan. Dalam teori ekonomi, setiap kegiatan ekonomi yang menimbulkan sebuah dampak eksternal harus dikenai biaya. Mengapa? Karena untuk menginternalisasi dampaknya. Otomatisasi yang menggantikan manusia ini menimbulkan eksternalitas negatif berupa pengangguran dan beban jaminan sosial. Pajak tinggi ini adalah instrumen ekonomi yang logis dan sah untuk menutupi biaya eksternal tersebut. Nah, bagaimana cara kerja kebijakan ini? Kebijakan ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan manufaktur besar yang telah menggantikan secara mayoritas kurang lebih 50% hingga di atas 60% tenaga kerja manusia dengan sistem otomatis dalam proses produksinya. Mekanisme dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Pemerintah akan mendata seberapa besar otomatisasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan manufaktur dengan cara membandingkan seberapa banyak mesin yang mereka miliki dengan seberapa banyak pekerja yang mereka bayar. Selanjutnya, pemerintah tentunya akan menetapkan tarif pajak tambahan progresif berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat persentase otomatisasi tersebut. Yang ketiga adalah dana dari pajak ini digunakan untuk pelatihan ulang atau reskilling, jaminan sosial, dan penciptaan lapangan kerja baru bagi para masyarakat yang terdampak. Yang terakhir, evaluasi harus dilakukan tiap tahun untuk meninjau tingkat otomatisasi dan dampaknya terhadap tenaga kerja sehingga kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni menurunkan tingkat pengangguran. Sekian dari saya, terima kasih.